warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Sapitri, NIM 19040238. Yang mana pada video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, bioteknologi, yang mengenai inseminasi buatan dan fertilisasi in vitro. Inseminasi buatan adalah salah satu prosedur medis untuk mengatasi masalah kesuburan atau infertilitas. Inseminasi buatan bertujuan untuk meningkatkan jumlah sperma yang dapat mencapai saluran indung telur atau tuba falopi, sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan. Kemudian ada morfologi sperma. Sperma normal memiliki kepala oval dengan ekor yang panjang, sedangkan sperma abnormal bisa memiliki cacat pada bagian kepala atau ekor. Misalnya, ukuran kepalanya lebih besar atau ekornya bengkok. Morfologi atau ukuran dan bentuk spermatozoa dapat memengaruhi tingkat keberhasilan pembuahan. Semakin banyak sperma dengan bentuk normal pada air mani, semakin mudah sperma-sperma tersebut berenang mencapai sel telur. Sel telur dihasilkan di sini. Setiap bulannya pada masa subur, sel telur yang matang akan dilepaskan oleh indung telur. Proses ini disebut ovulasi. Kemudian akan ditangkap oleh membre. Sel telur akan berjalan melalui saluran ini yang disebut tuba falopi. Adapun sperma yang melalui vagina di sini kemudian masuk ke rahim melalui serviks dan terus bergerak melalui tuba falopi. Di tuba inilah sel telur bertemu, kemudian mereka berkembang dan melekat pada dinding rahim di sini. Dalam persiapan inseminasi buatan dapat menyiapkan sampel semen atau cairan mani, yang mana sampel ini kemudian akan dicuci dengan metode tertentu untuk memisahkan sperma dengan kualitas baik dan tidaknya. Kemudian memantau waktu ovulasi, yang mana ketika ovulasi tersebut terjadi, inilah waktu yang tepat untuk pembuahan dan kehamilan. Selanjutnya, fertilisasi in vitro. Fertilisasi in vitro adalah proses pembuahan dan bertemunya sel telur dengan sperma terjadi di dalam cawan petri. Hasil dari pembuahan ini kemudian ditanamkan kembali ke dalam rahim. Selanjutnya akan diproses di laboratorium sperma yang sudah disetorkan ke tugas medis. Selanjutnya, sperma dan sel telur yang telah melakukan proses tersebut akan diletakkan ke dalam sebuah wadah agar mereka dapat berkembang dan bertemu sehingga menghasilkan pembuahan. Sel telur yang dibuahi akan dikembangkan sekitar 1 atau 2 hari kemudian dengan bantuan alat yang akan diletakkan ke dalam rahim dengan harapan akan menempel pada dinding. Kemudian, pada proses bayi tabung untuk mengendalikan proses ovulasi secara hormonal, pemindahan sel telur dari ovarium dan pembuahan oleh sel sperma dalam sebuah medium cair. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai inseminasi buatan dan fertilisasi in vitro. Lebih dan kurang saya mohon maaf, apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.